Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Baiklah, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Intervensi menggunakan modul pencegahan efek samping obat antiinflamasi non-steroid pada pasien lanjut usia di Puskesmas. Selanjutnya saya persilahkan promotor Profesor Dr. Purwantiastuti, Master of Science Spesialis Farmakologi Klinik untuk memulai acara ujian. Saudara calon doktor, saya persilakan untuk membacakan secara singkat ringkasan disertasi saudara selama 15 menit. Silakan. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Purwantiastuti, Master of Science Spesialis Farmakologi Klinik, perkenankan saya membaca ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Kesalahan dalam pelayanan kesehatan dapat menyebabkan cedera. Salah satunya adalah obat antiinflamasi non-steroid yang berisiko tinggi menyebabkan efek samping, yaitu perdarahan gastrointestinal yang paling banyak dilaporkan dan terjadi dalam waktu yang singkat. Usia di atas 65 tahun termasuk ke dalam risiko perdarahan gastrointestinal yang masuk ke dalam risiko sedang. Namun pada kenyataannya, peresepan obat antiinflamasi non-steroid pada pasien lanjut usia cukup tinggi. Hal ini karena penyakit muskuloskeletal merupakan masalah kedua dalam kesehatan pasien lanjut usia. Ketidaktepatan peresepan obat antiinflamasi non-steroid akan meningkatkan risikonya terjadi efek samping. Namun penelitian tentang ketidaktepatan dan bagaimana peresepan dan bagaimana terjadinya efek samping ini masih terbatas. Saat ini belum ada metode yang spesifik untuk melakukan tindakan pencegahan terutama pada pelayanan primer. Hal ini harus ada tindakan untuk melakukan pencegahan ini untuk memprioritaskan patient safety. Faktor yang memengaruhi ketidaktepatan peresepan diantaranya adalah faktor pasiennya dan faktor penulis resepnya yaitu dokter dan tenaga kesehatan yang mendapat limpahan wewenang seperti yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan kepustakaan diketahui bahwa beberapa faktor memengaruhi ketidaktepatan peresepan selain pasien dan dokter, yaitu juga adanya lingkungan yang tidak tersedianya prosedur standar atau adanya penugasan bahwa penulis resep bukan dokter. Pasien yang kompleks yaitu pasien yang mempunyai beberapa penyakit dan mendapat beberapa obat. Salah satu metode intervensi yang telah diketahui dapat memperbaiki kondisi ini adalah adanya edukasi terhadap penulis resep dan pembuatan standar operation prosedur yaitu yang meliputi edukasi pada pasien. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan masalah yang ada di Indonesia ini, demikian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui karakteristik pasien lanjut usia yang mendapat obat antiinflamasi non-steroid di Puskesmas, mengetahui prevalensi ketidaktepatan peresepan obat antiinflamasi non-steroid di Puskesmas, yang ketiga, mengetahui karakteristik pasien yang mendapat obat antiinflamasi non-steroid dengan prosedur endoskopi untuk mengetahui seberapa besar dampak obat antiinflamasi non-steroid pada efek samping gastrointestinal. Didapatkannya komponen dan subkomponen metode intervensi untuk mengatasi efek samping obat antiinflamasi non-steroid yang akan dicari dalam penelitian ini. Berikutnya diketahui hubungan antara pasien dengan tulis resep dengan ketidaktepatan peresepan obat antiinflamasi non-steroid. Diketahuinya faktor pasien dan penulis resep yang memengaruhi ketidaktepatan peresepan, dan diketahuinya efektivitas dari metode intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah karakteristik pasien lanjut usia yang mendapat obat antiinflamasi non-steroid dan bagaimana efek samping yang mungkin terjadi pada pasien, karakteristik penulis resep atau yaitu dokter atau tenaga kesehatan yang mendapat limpahan wewenang, ketidaktepatan peresepan apa yang mungkin dilakukan, dan bagaimana intervensi akan memengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap survei untuk mengetahui identifikasi masalah yang terjadi di Puskesmas dan mengetahui seberapa besar masalah efek samping gastrointestinal
di rumah sakit, yaitu pasien yang mendapat pemeriksaan endoskopi. Hasil survei ini akan menjadi dasar dari pengembangan modul. Tahap berikutnya adalah pengembangan modul pencegahan efek samping obat antiinflamasi nonsteroid, yaitu untuk mendapatkan komponen dan subkomponen metode intervensinya, dan dibuat dalam bentuk modul. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan pelaksanaan dari modul tersebut, maka dilakukanlah tahap uji coba. Dan yang terakhir, yaitu melakukan intervensi dengan menggunakan modul pencegahan efek samping obat antiinflamasi nonsteroid yang telah dihasilkan dari tahap selanjutnya. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi terhadap keefektifan modul, yaitu dengan menganalisis resep dan melihat efek samping yang mungkin terjadi pada pasien. Studi yang dilakukan yaitu mulai dari studi deskriptif pada tahap survei dengan melakukan pemeriksaan analisis pada rekam medis dan resep pasien, kemudian tahap pengembangan modul dengan pendekatan studi kualitatif, yaitu dengan diskusi kelompok terkumpul atau focus group discussion, dan metode Delphi, dengan melibatkan partisipan dari berbagai stakeholder. Yang ketiga, yaitu melakukan tahap uji coba modul di puskesmas yang berbeda dengan tahap intervensi. Tahap intervensi menggunakan studi eksperimental, membandingkan puskesmas dengan intervensi dan tanpa intervensi. Yang ditambahkan dalam tahap intervensi ini adalah pemeriksaan darah samar sebagai bukti efek samping pada gastrointestinal dan laporan efek samping dari pasien. Penelitian berlangsung pada bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2020. Namun penelitian pada tahap 4 belum selesai karena sudah terjadi pandemi COVID-19. Hasil penelitian dan pembahasan saya jelaskan sebagai berikut. Pada tahap survei didapatkan informasi bahwa memang pasien yang mendapat obat antiinflamasi nonsteroid tergolong dalam faktor risiko sedang, dan 19,1% diantaranya ditulis oleh bukan dokter, yaitu oleh bidan atau perawat. Ketidaktepatan peresepan obat antiinflamasi nonsteroid pada tahap survei ini cukup tinggi, berdasarkan sesuai dengan indikatornya. Yang tertinggi adalah tidak diresepkannya obat gastroproteksi yang mencapai 59% dan kesalahan frekuensi serta kortikosteroid yang diberikan tanpa indikasi. Dari 103 pasien yang dilakukan endoskopi dengan hasil pemeriksaan adanya lesi, yaitu gastritis, esofagitis, ulkus, dan gastritis erosi, menunjukkan bahwa 11,7% diantaranya punya riwayat minum obat antiinflamasi nonsteroid dalam 1 bulan terakhir. Diketahui bahwa asal obat antiinflamasi nonsteroid itu sebagian besar berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan primer termasuk puskesmas. Pada tahap pengembangan modul, setelah didapatkan komponen dan subkomponennya, yaitu adalah peningkatan pengetahuan dokter dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kerjasama di antaranya, serta dibuatnya suatu prosedur standar. Hasil survei, saya memberikan contoh di sini adalah bahwa pada hasil survei diketahui kesalahan frekuensi peroksikam, yaitu lebih dari 1 kali, akan menjadi dasar teori untuk dalam materi modul tersebut. Hal ini karena pemberian piroksikam yang mempunyai risk ratio tertinggi perdarahan lambung akan meningkatkan resiko efek samping pada pasien lanjut usia. Ini adalah gambaran buku modul secara skematis yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu buku modul terdiri dari penjelasan tentang teori obat antiinflamasi nonsteroid dan lainnya, kemudian adanya prosedur standar, yaitu adanya alur kerjasama antara dokter dan tenaga kesehatan dalam peresepan obat antiinflamasi nonsteroid, serta formulir penapisan faktor risiko, yaitu yang dapat membedakan antara pasien dengan risiko ringan, sedang, atau berat. Selain itu juga ada buku panduan pelaksanaan modulnya sehingga dapat dilakukan oleh bukan peneliti, dan dilengkapi media edukasi untuk pasien. Dari hasil evaluasi modul, didapatkan bahwa modul efektif untuk meningkatkan pengetahuan dokter dan tenaga kesehatan pada puskesmas intervensi dibandingkan dengan tanpa intervensi, karena didapatkan di sini rata skor yang berbeda bermakna pada kelompok intervensi dan tanpa intervensi, baik oleh dokter ataupun tenaga kesehatan. Tes yang sama dilakukan pada 3 bulan kemudian dan didapatkan hasil bahwa hasil post-tes 3 bulan, yaitu retensi pengetahuannya masih cukup baik karena tidak ada perbedaan bermakna dengan post-tes sebelumnya. Modul intervensi yang dilakukan pada penelitian ini memengaruhi terjadinya ketidaktepatan peresepan obat antiinflamasi nonsteroid, yaitu efektif untuk menurunkan
Ketidaktepatan peresepan pada puskesmas intervensi dibandingkan tanpa intervensi. Hasil ini didapatkan dari analisis multivariat bahwa penulis resep yang tidak mendapat modul pencegahan ini mempunyai peluang untuk melakukan ketidaktepatan peresepan 5,8 kali lebih besar daripada penulis resep yang mendapat modul ini. Hasil yang lainnya adalah faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan peresepan adalah penulis yang bukan dokter, yaitu resep oleh perawat atau bidan, dan pasien dengan resiko sedang atau berat yang 10 kali peluangnya lebih besar. Hasil analisis multivariat namun tidak menunjukkan bahwa modul intervensi ini secara statistik tidak memengaruhi kejadian efek samping obat antiinflamasi nonsteroid. Kejadian efek samping obat antiinflamasi nonsteroid yang dilaporkan oleh pasien yaitu sebesar 18%. Di sini yang faktor yang memengaruhi adalah riwayat merokok dan pengetahuan tenaga kesehatan dan dokter sebelumnya, yaitu pada saat pretest. Demikian juga pada perdarahan samar yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dengan fecal occult test, yaitu bahwa modul intervensi ini dalam analisis multivariat tidak memengaruhi terjadinya efek samping perdarahan samar. Namun di sini yang mungkin ada hubungannya adalah riwayat keluhan gastrointestinal yang berhubungan dengan obat antiinflamasi nonsteroid sebelumnya. Dari hasil penelitian, dari hasil efektivitas modul tadi, didapatkan data bahwa modul ini efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan efektif untuk menurunkan ketidaktepatan peresepan. Hal ini karena modul ini telah dilakukan penyusunannya dengan metode yang telah teruji sesuai dengan yang dilakukan oleh Hamilton dan Malan dan telah terbukti berhasil, yaitu seperti yang dilakukan oleh C. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian dari Langas bahwa edukasi pada dokter dapat memengaruhi ketepatan peresepan obat antiinflamasi nonsteroid walaupun dengan metode yang berbeda. Modul ini lengkap mencakup teori dan prosedur standar peresepan obat antiinflamasi nonsteroid pada pasien lanjut usia. Modul ini mudah dipelajari dan dipahami karena memang topiknya sangat spesifik dan tidak banyak. Modul dilengkapi dengan buku pelaksanaannya sehingga dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Formulir penapisan pasien dan modul edukasi dapat langsung digunakan di puskesmas. Modul dapat digunakan untuk pelatihan dokter dan tenaga kesehatan bersama-sama sehingga terjalin kerjasama yang lebih baik. Modul dibuat berdasarkan hasil kesepakatan dari banyak pihak sehingga mengakomodir kepentingan dari pemangku kebijakan tertinggi sampai pelaksana di puskesmas. Kelebihan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mempotret kondisi sesungguhnya masalah peresepan di puskesmas dan melakukan intervensi untuk mengatasinya. Modul ini adalah modul pertama yang spesifik untuk mencegah efek samping obat, yaitu khususnya adalah efek samping obat antiinflamasi nonsteroid yang mampu laksana dan terbukti bermanfaat. Seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini melibatkan semua pihak yang terkait dengan puskesmas, mulai dari Kementerian Kesehatan sampai pelaksana di puskesmas, yaitu dokter dan perawat. Namun kekurangan dalam penelitian ini adalah pengambilan data pasien tidak pada tahap intervensi tidak selesai akibat pandemi COVID-19, dan data efek samping gastrointestinal adalah berdasarkan laporan tertulis dari pasien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah karakteristik pasien yang mendapat obat antiinflamasi nonsteroid di puskesmas, yaitu pasien lanjut usia sebagian besar termasuk dalam risiko sedang. Frekuensi ketidaktepatan peresepan sebelum dilakukan intervensi cukup tinggi, dan yang tertinggi adalah tidak diresepkannya gastroproteksi. Pada gambaran pasien yang diendoskopi dan hasilnya positif, obat antiinflamasi nonsteroid didapatkan dari fasilitas pelayanan primer lebih banyak, dan sebagian besar semua pernah punya keluhan gastrointestinal. Komponen intervensi yang dibuat dalam bentuk modul dalam penelitian ini adalah berupa peningkatan pengetahuan dan kerjasama antara dokter dan tenaga kesehatan, dan dibuatnya prosedur standar peresepan obat antiinflamasi nonsteroid. Ketidaktepatan peresepan berhubungan dengan faktor pasien dan berhubungan juga dengan faktor tenaga kesehatan dan dokter. Yang berhubungan dengan faktor resiko pasien adalah resiko pasien yang sedang dan mempunyai penyakit penyerta, yaitu penyakit degeneratif. Profesi yang berhubungan dengan ketidaktepatan peresepan adalah profesi tenaga kesehatan, pendidikan terakhir diploma, pengetahuan awal tentang OAINS kurang dan kurang pengalaman dalam menangani efek samping obat antiinflamasi nonsteroid.
Faktor yang jelas memengaruhi ketidaktepatan peresepan hasil dari analisis multivariat penelitian ini adalah pasien yang tergolong dalam risiko sedang, dokter dan tenaga kesehatan yang tidak mendapat modul, dan profesi tenaga kesehatan. Modul ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dokter dan tenaga kesehatan tentang peresepan obat antiinflamasi non-steroid dan efektif menurunkan prevalensi ketidaktepatan peresepannya pada pasien lanjut usia di puskesmas intervensi dibandingkan dengan puskesmas tanpa intervensi. Namun modul ini belum menurunkan kejadian efek samping baik itu keluhan ataupun perdarahan samar secara bermakna pada kondisi jumlah sampel yang terbatas dan tidak sebandingnya antara intervensi dan tanpa intervensi. Saran yang dapat kami ajukan dari hasil penelitian ini adalah bahwa yang pertama dalam bidang pendidikan, baik pada pendidikan tahap sarjana dan profesi, harus ada penguatan keilmuan farmakoterapi, khususnya pada pasien lanjut usia dan geriatri, serta tentang efek samping obat dan farmakovigilance dengan jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat dan harapan hidup yang meningkat, akan meningkatkan banyaknya jumlah pasien lanjut usia yang datang ke puskesmas. Modul pencegahan ini pada pasien lanjut usia dapat digunakan sebagai materi pendidikan berkelanjutan untuk dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Dalam bidang pelayanan, untuk kita memastikan keselamatan pasien, maka semua pasien dengan lanjut usia seharusnya dilakukan penapisan dengan formulir yang telah dibuat dalam modul ini, sehingga dapat diketahui faktor risiko perdarahan pada gastrointestinal. Yang kedua, peresepan obat antiinflamasi non-steroid adalah kompetensi dokter, terutama yang telah mendapat modul ini. Namun pada kondisi khusus, pelimpahan wewenang tidak dapat dihindari, maka dokter harus memberikan modul ini kepada perawat atau bidan jika tidak ada perawat untuk diberikan pelatihan modul ini sehingga dapat melakukan peresepan. Namun kami usulkan bahwa perawat yang menerima limpahan wewenang mempunyai kompetensi tambahan sebagai penulis resep yang terregistrasi. Jika mendapat pasien yang dengan risiko sedang atau mempunyai faktor risiko lain, maka sebaiknya harus dikonsulkan kepada dokter penanggung jawab. Adanya penambahan kolom catatan efek samping pada rekam medis sehingga menjadi perhatian dokter, dan piroxicam sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam daftar obat antiinflamasi non-steroid karena mempunyai risiko perdarahan tertinggi. Dan kemudian buku yang sudah ada saat ini untuk panduan praktik klinik lebih dilengkapi lagi dengan risiko efek samping dan disosialisasikan kembali kepada dokter dan tenaga kesehatan. Untuk bidang penelitian, mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mengetahui perubahan perilaku dokter dan tenaga kesehatan dalam waktu jangka yang lebih panjang, serta pengambilan data efek samping yang lebih dari satu kali sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi efek sampingnya. Dan sebaiknya modul penelitian ini dapat diimplementasikan pada obat lain dan pada populasi lain. Terima kasih. Baiklah. Untuk yang berikutnya saya persilakan Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit trofik infeksi untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Prof. Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Alia Siddiq dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga tahap ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian yang menyebutkan modul pencegahan efek samping OAINS efektif terbukti meningkatkan pengetahuan dokter dan tenaga kesehatan tentang peresepan OAINS bagi pasien lanjut usia dengan penyakit muskuloskeletal dan mempunyai pengaruh juga dalam menurunkan prevalensi ketidaktepatan peresepan OAINS di puskesmas. Nah, pertanyaan saya, apakah hasil penelitian ini dapat digeneralisasi di seluruh puskesmas di Indonesia? Karena populasi target pada tahap validasi penelitian ini adalah di 8 puskesmas Kota Tangerang. Ya, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah, usaha apa saja yang akan dokter sarankan agar modul intervensi ini dapat didiseminasi dan diimplementasi oleh seluruh Pemda di Indonesia
agar menjadi protokol puskesmas-puskesmas yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ya, pertanyaan pertama, Prof. Menurut saya hasil penelitian ini memang tidak dapat digeneralisir untuk semua puskesmas di Indonesia, karena jumlah sampelnya pun terbatas, tidak sesuai dengan jumlah sampel yang awalnya kami ajukan. Sehingga memang dan kami bisa melihat sendiri dari hasil observasi langsung di puskesmas bahwa tiap puskesmas itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan satu yang lain, sehingga tidak dapat langsung bahwa ketidakpatuhan persepan ini dapat terjadi di semua puskesmas di Indonesia. Jadi ini hanya sebagai model, sebagai contoh bahwa pada kenyataannya memang ada permasalahan di puskesmas, yaitu di pelayanan primer Indonesia. Yang kedua, apakah yang dapat saya usulkan untuk dapat menjadikan modul ini sebagai suatu protokol dari pelayanan primer? Usaha pertama yang akan saya lakukan, Prof, adalah bahwa mendiseminasikan dulu hasil penelitian ini kepada daerah yang menjadi tempat penelitian saya di awal dan sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Dinas Kesehatan setempat. Dan juga karena saya dari institusi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, maka akan sangat baik untuk bisa melibatkan kampus dan Dinas Kesehatan untuk bisa menjalankan modul ini. Yang kedua adalah melakukan diseminasi modul ini kepada Kementerian Kesehatan yang sebenarnya sudah mengetahui karena terlibat juga dalam penelitian ini. Dan mudah-mudahan juga pada organisasi profesi, Prof, karena organisasi profesi juga terlibat dalam penelitian ini dari awal sehingga sudah mengetahui bahwa memang harus ada yang dilakukan untuk perbaikan dokter terutama di pelayanan primer. Demikian, Prof, jawaban saya. Terima kasih. Ya, ada satu hal yang menjadi misi program studi S3 kedokteran ya, yaitu menghasilkan penelitian yang dapat bermanfaat dalam penentuan kebijakan pemerintah dan Pemda, khususnya di Jakarta, di bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi ada satu hal yang belum disebut adalah melalui Prodi membuatkan surat ke fakultas dan kemudian diteruskan ke UI. Jadi melalui FKUI, karena FKUI akan memberikan hasil-hasil penelitian ini untuk memperbaiki pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi nanti harus Anda buat surat dari Anda, dari tim pembimbing, ditujukan ke Prodi, dan Prodi nanti akan menyerahkan ke fakultas. Jadi ini merupakan produk dari fakultas FKUI, untuk diberikan ke UI dan selanjutnya ke Pemda. Ya, jadi nanti setelah selesai Anda harus dari hasil publikasinya itu menyampaikan surat ke FKUI ya, melalui Prodi tentunya ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi mungkin karena ya betul, Prof. Jadi ini adalah hasil produk dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Mungkin karena lokasi tadi terdekat ada tempat dari penelitian ini. Namun untuk mendiseminasi ke yang lebih luas, betul, Prof. Jadi memang harus ada dari Prodi S3. Terima kasih, Prof. atas mengingatkan saya untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih, Prof. Ovi. Jawaban cukup. Saya persilahkan penyangga berikutnya. Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, MMB, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Ya, terima kasih pimpinan sidang, Prof. Ovi. Ya tentu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Alia ya, karena upayanya luar biasa. Ide dasarnya memang kecemasan beliau terhadap adanya ketidaktepatan dalam penulisan resep gitu ya, sebagai seorang farmakolog melihat ada ketidaktepatan sehingga ini membawa dampak pada pasien khususnya di dalam
kasus gastropati NSAID, ya, pasien bisa datang dalam pendarahan, bahkan juga meninggal dunia. Nah, dan tentu di sini apa sih intervensinya yang terbaik begitu ya? Yang nggak ada lagi jalan adalah edukasi. Ya, edukasi menjadi suatu yang penting bagaimana kita melakukan intervensi ini. Pertanyaan pertama untuk Dr. Alia. Jadi artinya kan Anda melihat ini kebetulan memang puskesmas di wilayah Tangerang Selatan ya, wilayah kerja kebetulan dari Fakultas Kedokteran UIN. Jadi ini memang menjadi PR buat kita semua. Nah, kalau Anda lihat seperti ini kondisinya ya, apakah memang matching atau tidak gitu, karena bahwa penulisan resep yang kurang tepat, kemudian ternyata memang ada kasus yang ada di rumah sakit yang juga cocok gitu karena akibat ini. Artinya kasus yang rumah sakit itu memang kalau di tracing itu berasal dari puskesmas setempat atau tidak, itu satu. Kemudian hal yang lain yang penting juga, kita kadang-kadang memang berhadapan dengan kesiapan puskesmas sendiri. Apakah memang tersedia obat-obat yang aman atau tadi adanya obat mukoprotektif gitu. Nah, ini dulu mungkin dua hal yang saya ingin tanyakan ya. Nanti mungkin ada pertanyaan secara khusus mengenai modul yang Anda buat. Silakan Dr. Alia. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Arifah Rialsan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi MMB. Perkenalkan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertanyaan pertama, Prof, tadi mengenai apakah penulisan hasil dari penelitian ini bahwa penulisan resep yang ketidaktepatan ini cocok dengan kejadian efek samping obat antiinflamasi non-steroid yang ditandai dengan hasil pemeriksaan endoskopi di rumah sakit. Tempat dari penelitian ini dan rumah sakit tempat penelitian dilakukannya endoskopi itu di satu tempat di satu kota yang sama, sehingga asal pasiennya itu berasal dari tempat yang sama. Namun belum bisa saya sebutkan bahwa ini benar-benar matching, Prof, karena dari hasil penelusurannya memang ada satu puskesmas saja yang merujuk pasien ke rumah sakit tersebut untuk dilakukan pemeriksaan endoskopi. Selebihnya dari fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang bukan puskesmas dan dari rumah sakit lain atau dari rumah sakit tempat dilakukannya pemeriksaan tersebut. Namun menjadi catatan bagi dari hasil penelitian ini adalah bahwa memang ada memang ada efek samping obat antiinflamasi non-steroid yang telah terbukti dengan hasil pemeriksaan endoskopi bahwa memang ada terjadi lesi mulai dari terjadinya gastritis sampai dengan terjadinya ukus yang disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid, dan hampir 60% diantaranya obat antiinflamasi non-steroid tersebut berasal dari peresepan oleh dokter di pelayanan primer. Jadi mungkin tidak persis sekali karena puskesmas yang asal pun tidak sama dengan puskesmas yang saya lakukan pengambilan data penelitiannya. Kemudian yang kedua mengenai ketersediaan obat gastroproteksi, tentunya memang dari awal penelitian ini, Prof, sudah dalam formulasi nasional itu tersedia obat gastroproteksi golongan antihistamin H2 dan golongan proton pump inhibitor itu tersedia di pelayanan PPK 1 atau di puskesmas. Jadi sebenarnya untuk dilakukannya suatu tindakan pencegahan dengan pemberian gastroproteksi itu dapat dilakukan di puskesmas. Namun sebelumnya dalam modul ini disampaikan juga bahwa sebelum kita meresepkan obat antiinflamasi non-steroid pada pasien lanjut usia, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu analgetik yang lebih aman dibandingkan dengan obat antiinflamasi non-steroid. Sehingga apabila memang tidak bisa diberikan dengan yang lebih aman, misalnya adalah analgetik antipiretik golongan paraminofenol, yaitu paracetamol, dan apabila akan memberikan obat antiinflamasi non-steroid, maka harus mempertimbangkan faktor risiko dari pasien tersebut, yaitu bila memerlukan maka akan diberikan obat gastroproteksi. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, jadi kalau memang ada satu step sebenarnya yang kita belum evaluasi adalah ketika modul ini sudah jadi, kemudian kita lakukan pelatihan dan adanya perbaikan sikap, cuman kita memang belum melihat adanya
penurunan insiden dari gastropati ya karena masalah itu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kan terus terang saja temuan dari atau produk dari S3 saudara ini adalah diciptakannya modul tadi ya. Dan modul ini pun juga sudah diuji coba walaupun kita belum lihat apakah terjadi penurunan signifikan, tapi paling tidak Anda sudah menghasilkan suatu publikasi internasional. Yang kita tahu itu kan diterima, berarti mereka juga telah melakukan assessment, melakukan suatu review yang luar biasa terhadap paper Anda dan dinyatakan bahwa modul ini memang pas untuk primary health care gitu ya. Nah, kira-kira ke depan bagaimana rencana Anda nih hubungan dengan modul ini? Kan sayang kalau artinya cukup hanya selesai di sini, Anda taruh modul itu, Anda taruh dipajang mungkin ini hasil karya saya, apa cuma begitu saja gitu misalnya. Karena terus terang saja saya sebagai seorang, tentu saya bicara di sini sebagai penguji dari sisi seorang gastroenterologis, kami juga merasakan sekali bahwa teman-teman dokter di layanan primer itu dalam tanda petik tadi kadangkala ya mungkin karena pengetahuan atau yang lain-lainnya tadi sering ketidaktepatan di dalam memberikan pengobatan gitu ya, yang akhirnya berdampak pada pasien ya, terutama untuk pasien-pasien orang tua. Jadi ini kira-kira bagaimana nih strategi ke depan Anda? Ya tentu mungkin jawab dulu apakah dengan kita belum tahu nih ada terjadi penurunan, ini Anda sudah bilang bahwa ini sebenarnya sudah siap modul ini untuk disebarluaskan. Kemudian bagaimana strateginya di dalam menyebarluaskan modul ini. Ya, jadi saya lihat di sini juga ada Pak Dekan UIN ya, artinya saya rasain juga harusnya menjadi produk yang nanti bisa dimanfaatkan bersama untuk mahasiswa-mahasiswa atau juga dokter-dokter di FK UIN. Silakan, Dr. Alia. Terima kasih Profesor Dr. Arif Faryalsam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepati MMB. Terima kasih Prof. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa memang sebelumnya. Jadi Prof untuk efek samping memang belum pada tahap penelitian saya ini belum bisa menjelaskan bahwa memang efek samping itu dapat diatasi dengan modul ini. Karena memang pengambilan sampelnya terbatas dan waktu pengambilan dan berdasarkan jumlah sampel yang tidak sama ya antara intervensi dengan tanpa intervensi sehingga tidak bisa dibandingkan. Pada kenyataannya bahwa pasien yang mengalami perdarahan gastrointestinal dari pemeriksaan darah samar itu ternyata justru banyak terjadi di puskesmas yang dengan intervensi sehingga memang tidak bisa dibandingkan untuk efek samping khususnya gastrointestinal ini. Jadi Prof, ke depannya memang harus dilakukan penelitian lanjutan khusus untuk melihat efek dari modul ini. Diharapkan dengan adanya perbaikan persepan dan tadi perubahan perilaku dari dokter dan tenaga kesehatan di pelayanan primer mengenai bahwa obat antiinflamasi nonsteroid ini adalah salah satu obat yang beresiko tinggi untuk menyebabkan terjadi efek samping. Nah, jadi diharapkan dengan perubahan pola pikir dan behavior dari pelayanan primer ini sehingga persepan akan makin lebih sedikit dibandingkan sekarang sehingga kedepannya bisa mengurangi efek samping. Jadi memang harus ada upaya untuk mengatasi untuk melakukan pengambilan sampel yang lebih banyak. Kemudian yang tadi Prof yang akan dilakukan pertama memang saya harus kembali ke tempat pengambilan penelitian ini khususnya di Kota Tangerang dan di Kota Tangerang Selatan bahwa karena saya hanya mengambil 7 puskesmas sebenarnya Prof karena yang satu tidak diambil sampelnya. Nah, itu saya harus kembali dan menyampaikan hasil penelitian ini dan kemudian melakukan hal yang sama dengan puskesmas tanpa intervensi. Dan kedua tadi seperti sudah disampaikan oleh Prof. Suhendro bahwa untuk supaya modul ini dapat dilanjutkan untuk didiseminasikan kepada yang lebih luas lagi, maka akan ada hubungan dengan Fakultas Kedokteran UI dan insya Allah dengan Fakultas Kedokteran UIN juga yang memang mempunyai berada di tempat penelitian ini. Demikian Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari saya cukup, Prof. Ovi silakan. Baik, terima kasih pada Prof. Ari.
Saya persilahkan penyangga berikutnya, Dr. Rudi Hidayat, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ovi, pimpinan sidang. Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Alia dan keluarga atas pencapaian tertinggi pada pagi hari ini, dan juga tentu menjadi kebanggaan dari institusi Dr. Alia selama ini bekerja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan melanjutkan diskusi tadi. Yang pertama, Dr. Alia, kalau tadi dikatakan bahwa Dr. Alia tidak terlalu berani menggeneralisir hasil penelitian ini untuk center-center pelayanan yang lain, namun kan ini ada satu produk. Apakah menurut Dr. Alia, produk ini dengan keyakinan selama ini, ya, dengan proses, dengan hasil yang Dr. Alia dapat, sudah bisa digeneralisir seperti usulan Prof. Ari tadi di center puskesmas yang lain selain di Tangerang dengan pola yang mungkin sedikit berbeda. Bagaimana pendapat Dr. Alia? Yang kedua, selain di puskesmas, saya agak tergelitik apakah kemudian menurut Dr. Alia produk ini juga bisa digeneralisir penggunaannya untuk pelayanan-pelayanan di luar puskesmas. Karena pelayanan oleh sejawat GP itu ada di klinik-klinik swasta misalnya, kemudian ada beberapa tempat di rumah sakit yang tipe D misalnya, itu masih banyak yang teman-teman GP itu menjadi core pelayanan yang kemungkinan juga melakukan peresepan ini. Apakah menurut Dr. Alia itu juga bisa dilaksanakan? Kemudian yang berikutnya, kalau hasil penelitian ini tadi menyatakan bahwa dengan modul ini bisa meningkatkan pengetahuan, ya. Sayangnya memang tidak sampai kemudian pada fase penelitian untuk melihat efek samping, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan hasil itu beberapa waktu kemudian, karena Dr. Alia akan melanjutkan penelitiannya. Tapi dengan keyakinan hasil itu, apakah Dr. Alia berkeyakinan sebenarnya ini bisa nih mengontrol perbaikan efek samping gitu, ya? Mungkin saya mohon pendapat Dr. Alia. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Rudi Hidayat, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Izinkan perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ya, betul Prof, betul Dok. Tadi maksud saya bahwa memang tidak dapat digeneralisir karena memang karakteristik puskesmas bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Namun yang bisa digeneralisir adalah bahwa masalah kita bersama, yaitu yang pertama adalah kekurangan dokter, sehingga terjadi pelimpahan wewenang dari dokter kepada tenaga kesehatan, yaitu yang pertama adalah perawat, dan apabila perawat tidak ada, bahkan maka diberikan kepada bidan. Namun kompetensi bidan itu sebenarnya bukan untuk pasien lanjut usia. Jadi yang pertama adalah itu, Dok. Jadi itu masalah kita bersama, dan dari hasil penelusuran memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di tempat lain. Nah, yang kedua, untuk peresepan obat antiinflamasi non steroid ini walaupun tidak bisa persis tapi untuk pelaksanaan modul ini, jadi menurut saya tetap bisa untuk dimanapun saja, karena pada dasarnya untuk melakukan peningkatan pengetahuan yang dasar, ya, untuk mengupdate kembali ilmu farmakologinya, dan kemudian diharapkan dapat memperbaiki peresepan apabila, jadi ketidaktepatan peresepannya yang bisa juga mungkin berbeda, jadi gitu. Dalam hal ini di puskesmas di tempat saya tempat mengambil penelitian itu terutama adalah tidak diberikan gasoproteksi dan tidak diberikan kombinasi dengan kortikosteroid. Dan kombinasi dengan kortikosteroid juga sebenarnya banyak ditemukan di puskesmas lain, walaupun publikasinya memang masih terbatas. Jadi menurut saya untuk modul ini tetap bisa digunakan, digeneralisir di puskesmas di Indonesia, walaupun nanti mungkin masalahnya bisa berbeda. Namun untuk pelimpahan wewenang ini berdasarkan dari penelitian di puskesmas lain, itu memang terjadi juga. Jadi tetap bisa digunakan modul ini. Yang kedua, apakah modul ini dapat digunakan di pusat pelayanan kesehatan lainnya, misalnya di rumah sakit? Tentu saja sangat bisa, Dok, karena salah satu produknya tadi adalah
Yang pertama adanya alur kerjasama dokter dan tenaga kesehatan. Jadi yang saya kemukakan di sini adalah salah satunya itu pada saat awal dilakukan penapisan pasien yang ya, jadi apakah pasien lanjut usia yang kemungkinan akan mendapat obat antiinflamasi non-steroid itu harus ditentukan dulu faktor risikonya, sehingga ini dimanapun dokter pelayanan primer dimanapun berada itu bisa langsung menentukan bahwa ini pasien ini tergolong yang mana, sehingga akan menentukan pilihan obat yang akan diberikan dan penata laksanaan selanjutnya. Dan misalnya kalau misalnya di rumah sakit tipe D, maka apakah pasien ini harus dirujuk karena pasien tersebut ke dalam kondisi faktor risiko berat untuk mengalami perdarahan gastrointestinal. Jadi itu menurut saya, Dok. Yang ketiga, saya yakin bisa, Dok, ini modul ini dapat mengurangi pada akhirnya efek samping obat antiinflamasi non-steroid, karena yang diharapkan dengan dengan pemberian modul ini yang kemudian diberikannya juga lebih secara luas, maka perubahan dalam clinical thinking-nya bahwa akan memilih obat apa yang paling aman pada pasien lanjut usia. Sekali lagi karena pasien ini penelitian ini menitik beratkan pada pasien lanjut usia yang mengalami keluhan muskuloskeletal yang sering dikeluhkan oleh pasien, namun diberikan obat yang resiko tinggi untuk mengalami perdarahan lambung, sehingga dengan pemberian modul ini diharapkan pola pikir dan ada perubahan dari peresepan dari dokter dan tenaga kesehatan yang mendapat limpahan wewenang. Demikian Dr. Rudi, terima kasih. Baik, mohon izin Prof. Ovi sedikit lagi. Baik, sedikit menambahkan begini, Dr. Alia. Temuan Dr. Alia yang mengatakan kita ngomong di salah satu segmen, yaitu dokter, yang mayoritas dilakukan penelitian, ternyata ketidaktepatan peresepan itu terjadi. Baik itu indikasi, baik itu penggunaan gastroprotektor yang kurang, atau bahkan ada temuan penggunaan NSAID yang dikombinasi. Ya. Sebenarnya kalau kita di institusi pendidikan, ini jadi masukan yang sangat berharga, Dr. Alia ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa benar-benar diseminasi, ini mengingatkan seluruh dekan di seluruh Indonesia bahwa ada yang salahkah itu dalam kurikulum kita. Mungkin Dr. Alia bisa memberikan analisa kurikulum kitakah yang salah atau ada di mana itu kelemahannya, sehingga hal yang mestinya sangat prinsipil itu agak sedikit dilupakan oleh sejawat-sejawat kita yang bekerja di level pelayanan itu. Tentu sama-sama nih Prof. Tuti gitu ya, saya gitu ya, yang mestinya dalam proses pendidikan itu selalu mengingatkan bahwa oh ini loh beresiko, oh ini loh yang harusnya dilakukan untuk mengurangi resiko. Namun itu terjadi dalam survei yang Dr. Alia lakukan. Silakan Dr. Alia. Ya. Terima kasih Dr. Rudi Hidayat, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Ya menurut saya Dok, sebenarnya mungkin tidak ada yang salah dengan kurikulum kita ya, tetapi tadi yang saya usulkan adalah penguatan dari farmakoterapi ya. Jadi harus memang ada, pertama menurut saya memang harus lebih integratif lagi farmakologi itu dengan patofisiologi penyakit ya. Jadi kita harus ada kerjasama yang lebih dengan para klinisi untuk lebih meningkatkan lagi pendekatan farmakologinya, khususnya mengenai efek samping obat. Yang kedua menurut saya mungkin Dok yang mungkin saya rasakan juga adalah apakah ada kesinambungan dengan kami yang ada di pendidikan preklinik dengan pendidikan klinik, yaitu bahwa kita di pendidikan preklinik itu memberikan teori-teori mengenai farmakologi, termasuk di situ cara melakukan pemilihan obat ya. Dan satu di sini saya singgung mengenai pemilihan obat P ya, jadi obat yang paling sering dipakai di pelayanan primer. Nah, kemudian bagaimana dengan kesinambungannya ketika di klinik mahasiswa bertemu langsung dengan pasiennya. Nah, apakah bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari preklinik. Jadi mungkin kalau menurut saya Dok tidak ada kesalahan dalam kurikulum, namun menjadi introspeksi bagi kita semua di dalam institusi pendidikan bahwa farmakologi ini harus perlu dikuatkan lagi dan lebih integrasikan lagi. Kalau saya melihatnya seperti itu Dok, karena itu yang kami alami langsung di preklinik. Demikian. Terima kasih Dokter.
Baik, terima kasih Prof. Ovi. Baik, kita lanjutkan dengan kami persilahkan penyanggah berikutnya, Dr. Grace Wangge, Master of Science PhD, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Prof. Ovi. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kandidat Dr. Alia Sidik yang atas upayanya selama ini dan akhirnya berhasil sampai ke hari ini. Selamat juga kepada keluarga dan juga institusi tempat Dr. Alia berasal ya. Ya, mungkin saya ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi beberapa hasil dari Dr. Alia yang cukup menarik menurut saya. Jadi yang pertama adalah Dr. Alia menemukan bahwa kesalahan persepan yang paling sering terjadi ketika di baseline adalah tidak ada persepan gastroprotektor. Nah, apakah ini kalau kita lihat hasil diskusi terpumpun yang Dr. Alia lakukan, sebenarnya para dokter yang harusnya mempunyai wewenang untuk meresepkan, mereka sudah punya pengetahuan cukup bahwa obat-obat ini harus diresepkan bersama dengan gastroprotektor. Hanya ada satu bidan yang memberikan masukan bahwa dia menganggap obat-obat ini aman sehingga tidak perlu diresepkan bersama gastroprotektor. Sehingga kalau kita melihat ini sebenarnya pengetahuan dokter itu sudah cukup baik. Jadi sebenarnya kenapa masih terjadi peresepan yang tanpa gastroprotektor? Itu mungkin pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan data yang Dr. Alia sajikan di tabel 48 dan 49, itu halaman 74 dan 75 ya, yang mengenai pasien yang diendoskopi di rumah sakit. Dan ternyata mereka tidak dirujuk dari puskesmas, tapi terakhir diresepkan OAINS itu dari puskesmas. Nah ini yang menurut saya bagaimana sistemnya ya, kenapa mereka tidak dirujuk, apakah kemudian efek samping ataupun ketika mereka di endoskopi itu sudah berlangsung lama sehingga ada late effect dari penggunaan OAINS yang dalam jangka waktu lama di layanan primer, karena ini menjadi concern juga, berarti teman-teman di puskesmas karena kan harusnya lebih banyak juga melakukan screening ke masyarakat, terutama mereka-mereka yang pernah diresepkan OAINS, karena walaupun mungkin sudah tidak datang lagi ke puskesmas, tapi ternyata ada kejadian efek samping yang terjadi belakangan dan sampai harus masuk ke rumah sakit dan mendapatkan endoskopi. Apakah ini yang sebenarnya terjadi di populasi studinya Dr. Alia? Terima kasih pertanyaannya. Itu Dr. Alia. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Grace Wangge, Master of Science PhD. Perkenakan saya menjawab pertanyaannya sebagai berikut. Yang untuk pertanyaan pertama, Dok, mengenai tidak diresepkannya gastroproteksi, ini memang yang saya amati dalam penelitian ini, Dok, bahwa bahkan setelah dilakukannya intervensi dengan modul ini, ketidaktepatan peresepan dengan tidak meresepkan gastroproteksi itu masih cukup tinggi walaupun sudah lebih kecil dibandingkan dengan tahap survei gitu. Ya, jadi jadi kalau untuk menentukan apakah pasien ini tidak boleh diberikan 2 obat anti-inflamasi non steroid, kemudian perbaikan frekuensi, itu jelas bahwa sudah ada perbaikan ya. Tetapi ketika tidak diperiksakan gastroproteksi ini masih cukup tinggi. Nah, ini yang saya belum elaborasi lebih lanjut apa masalahnya dengan tidak ditetapkannya gastroproteksi ini. Namun dari hasil diskusi kelompok terpumpun yang memang jelas terlihat adalah bahwa mereka jadi untuk mereka menyadari bahwa masih kurang edukasi tentang obat sehingga dan selama ini merasa tidak pernah mendapat kasus efek samping obat sehingga menganggap hal itu cukup aman. Jadi dari tenaga kesehatan sendiri pun menyadari bahwa pengetahuan tentang obat ini sangat kurang sehingga apabila mendapat limpahan wewenang maka sifatnya adalah mengikuti saja apa yang dokternya resepkan sehingga memang tidak spesifik bahwa memang peresapan gastroproteksi ini sesuatu yang ya, jadi saya memang menemukan seperti itu, Dok. Jadi peresepan gastroproteksi itu ternyata tidak menjadi salah satu yang paling bagus hasilnya setelah diberikan gastroproteksi ini. Namun yang memang menarik adalah dari hasil analisis multivariat itu pasien dengan resiko sedang
yang mengalami ketidaktepatan persepan itu memang cukup tinggi probabilitas terjadinya. Nah, jadi dengan demikian memang masih jadi yang menjadi introspeksi dan apa yang harus dilakukan dengan perbaikan dari modul ini mungkin adalah bahwa ternyata dokter dan tenaga kesehatan memang masih belum bisa sebelum semuanya mampu membedakan apakah pasien ini beresiko atau tidak, sehingga kalau pasien yang beresiko maka harus mendapat peresepan gasoproteksi. Demikian menurut saya ya dok ya. Yang kedua ya ini jadi dari penelitian yang survei kami di rumah sakit, kami melihat jadi semua pasien yang dengan hasil endoskopi ada lesi pada lambungnya, gasis sedang dan sebagainya, itu kami memberikan wawancara, menanyakan apakah dalam 1 bulan terakhir pasien minum obat antiinflamasi nonsteroid. Nah, memang hanya 1 pasien yang dia dirujuk dari puskesmas dan 11 di antara dan lainnya itu dari rumah sakit dan ada juga yang dari pelayanan primer. Jadi cuma 60% tadi yang bahwa dirujuk dari pelayanan primer bahwa mendapat obat antiinflamasi nonsteroid. Nah, jadi yang menjadi memang tidak jelas bahwa karena begini, jadi dok, pada hasil wawancaranya itu pasien tersebut memang mungkin pernah mendapat antiinflamasi nonsteroid. Nah, dan mungkin sudah ada keluhan dari gastrointestinalnya, tapi ketika berobat datang ke pelayanan primer ternyata masih mendapat obat antiinflamasi nonsteroid. Nah, jadi dan di situ bisa kelihatan juga bahwa sebenarnya pasien tersebut sebagian besar pernah punya keluhan gastrointestinal sebelumnya, walaupun tidak termasuk ke dalam kategori faktor risiko dalam pasien ini dalam penapisannya, tapi dari hasil ini saya bisa mengajukan juga bahwa pada pasien yang dengan perdarahan samar tadi itu ternyata riwayat keluhan efek samping sebelumnya itu banyak terjadi pada pasien yang dengan perdarahan samar. Jadi maksud saya dok, pada pelayanan primer ini ada kemungkinannya bahwa tidak dilakukan anamnesis mendalam mengenai faktor resikonya. Ya, jadi inline dengan hasil penelitian ini, walaupun sudah ada intervensinya, belum bisa benar-benar membedakan faktor resiko pasiennya. Demikian dok, perjawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Alia. Sebenarnya saya menarik melihat bahwa tadi Dr. Alia sempat bilang ada jawaban bahwa teman-teman di puskesmas itu tidak aware karena salah satunya karena tidak pernah ada kasus. Nah, kalau kita lihat kasus di rumah sakit, ada kemungkinan ketika mereka sudah mendapatkan gangguan gastrointestinal yang berat, mereka langsung lari ya ke rumah sakit, gitu. Tidak lagi kemudian melaporkan hal ini juga kepada teman-teman dokter asal yang meresepkan itu di puskesmas. Jadi ini mungkin suatu rekomendasi yang menarik juga mungkin bisa Dr. Alia berikan sebenarnya adalah bagaimana teman-teman di layanan yang lebih tinggi itu bisa memberikan umpan balik sebenarnya kepada teman-teman di puskesmas. Karena ya teman-teman untuk efek samping yang berat pastinya teman-teman di puskesmas tidak akan mengalami itu ya karena mungkin pasiennya akan langsung lari ke rumah sakit. Tapi penting bahwa mereka tahu tindakan yang sudah mereka lakukan di layanan primer itu sebenarnya berimbas di rumah sakit. Nah, setuju nggak Dr. Alia kalau saran itu juga ditambahkan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian Dr. Alia? Ya, terima kasih Dr. Grace Wanggip, Master of Science PhD. Ya, betul Dok, terima kasih atas masukannya. Betul sekali bahwa memang di sini menjadi catatan adalah adanya suatu komunikasi yang baik antara pelayanan primer dengan rujukan ya dok. Jadi harus ada umpan balik dari rumah sakit rujukan bahwa ditemukannya kasus-kasus yang berhubungan dengan pelayanan di pelayanan primer ya. Betul sekali dok, akan saya masukkan nanti ke dalam rekomendasi hasil penelitian ini untuk dilanjutkan pada saat diseminasinya. Terima kasih Dr. Grace. Terima kasih Dr. Alia. Terima kasih Ketua Sidang, dari saya cukup. Baik, kita lanjutkan. Saya persilahkan penyanggah berikutnya, Dr. Jarir Atobari, Defarm, PhD, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Prof. Ovi. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Alia Sidika dan juga keluarga yang sudah mencapai promosi untuk gelar doktornya
dan tentunya sangat dan mengikuti penelitian Dr. Alia, dan bagi saya ini sangat menarik, dan produk yang dihasilkan berupa modul ini juga sesuatu yang luar biasa. Saya ada beberapa pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan yang akan saya ajukan, bahwa di dalam studi ini Dr. Alia membuat suatu modul yang digunakan untuk intervensi peresepan, di mana diharapkan dari intervensi tersebut akan memperbaiki resep yang diberikan oleh dokter atau bidan dan akan mengurangi efek samping. Dari tabel hasil analisis Dr. Alia, mungkin bisa saya sebutkan tabel 430 ya. Di sana terlihat Dr. Alia melakukan analisis melihat faktor karakteristik pasien maupun faktor obat resep yang diberikan yang dihubungkan dengan efek samping, di mana jumlah intervensinya, jumlah subjek pasien yang dilihat adalah sebanyak 137. Namun di sana terlihat bahwa hanya ada 2 faktor yang mempunyai hubungan dengan kejadian efek samping, yaitu laki-laki, yang itu merupakan faktor yang mungkin tidak mudah untuk diubah. Kemudian yang kedua adalah merokok. Sehingga tidak ada faktor lain yang terkait dengan obat atau dengan ainsnya yang sebetulnya mempunyai hubungan dengan efek samping. Bagaimana Dr. Alia bisa menjelaskan hal tersebut? Karena justru di awal disebutkan bahwa faktor resep ini yang dihubungkan dengan efek samping. Kemudian kedua, yaitu dari saran, yang ini juga merupakan saran yang menurut saya sangat baik dari hasil penelitian ini, yaitu untuk bisa melakukan penguatan keilmuan farmakoterapi, khususnya di pharmacovigilance. Kami penggiat dan pemerhati ya pharmacovigilance di Indonesia ini memang benar bahwa pharmacovigilance ini masih kurang ya di dalam keilmuan kita, terutama di kalangan Fakultas Kedokteran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana teknis untuk kita bisa melakukan penguatan pharmacovigilance ini, terutama tadi pada profesi dokter, ya pendidikan sarjana yang lain, bahkan mungkin juga pada kegiatan spesialisasi. Silakan Dr. Alia, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Jarir Atobari, Doctor of Pharmacology, PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Yang untuk pertanyaan pertama, Dok, mengenai gambaran bahwa pada pasien dengan bahwa pada karakteristik pasien tidak ditemukan adanya hubungan antara karakteristik obat yang diberikan dari jenis obatnya, lama pemberian, frekuensi pemberian dengan kejadian ketidaktepatan kejadian efek samping obat. Memang yang didapatkan dari penelitian tersebut memang tidak ada hubungannya, Dok, ya, tadi, dan hasil analisisnya. Hal ini pertama terkait dengan jumlah pasien yang sangat terbatas ya, Dok, dan tidak seimbang juga antara yang intervensi dengan tanpa intervensi. Jadi karena masalah teknis di lapangan dan kemudian pada saat itu Maret 2020 pas ketika terjadi pandemi, sehingga ada pembatasan dan kami tidak bisa melanjutkan pengambilan sampel di puskesmas yang justru tanpa intervensi, sehingga pembandingnya tidak seimbang antara yang puskesmas intervensi yaitu 100 pasien dan 37 pasien yang tanpa intervensi, sehingga ini jumlah sampelnya terbatas dan kejadian efek samping gastrointestinal yang berupa keluhan yang dilaporkan oleh pasien itu hanya 18%. Dan ini ada kemungkinan juga mungkin tidak bisa persis menggambarkan karena ini sifatnya pelaporan self-reporting dari pasien, pelaporan pribadi dari pasien kepada peneliti. Jadi masih mungkin ada yang mungkin tidak melaporkannya.
Nah, kemudian kejadian efek samping dengan perdarahan samar juga kasusnya kecil, yaitu 5%, walaupun ini menurut saya sangat penting karena belum pernah ada penelitian sebelumnya yang melakukan pemeriksaan perdarahan samar pada pasien lanjut usia yang mendapat obat antiinflamasi nonsteroid. Nah, yang kedua, Dok, yang tadi masuk juga ke dalam saran saya adalah bahwa dari modul ini yang ingin kami sarankan adalah adanya pencatatan yang baik mengenai efek samping obat, dan mungkin berkaitan juga dengan jawaban yang berikutnya, adalah bahwa dari hasil penelitian ini kami kesulitan untuk mendapatkan data dari dokter atau tenaga kesehatan yang meresepkan obat antiinflamasi nonsteroid terkait dengan riwayat keluhan sebelumnya. Sehingga riwayat keluhan gastrointestinal sebelumnya itu kami dapatkan berdasarkan dari hasil wawancara langsung pasien, yaitu pada pasien yang pada tahap intervensi. Nah, jadi kalau di pencatatannya sementara pencatatannya di rekam medis baik secara tertulis ataupun melalui pencatatan e-puskesmas, yaitu secara online, itu juga terbatas. Nah, jadi menurut saya, jadi yang penting di sini adalah harus ada supaya untuk lebih, selain untuk menambah jumlah sampel ke depannya, untuk tadi dalam usulannya juga dilakukan pengambilan sampel yang lebih besar. Yang kedua adalah juga dengan pencatatan yang lebih baik tadi, maka kita bisa punya data. Jadi sebenarnya kan karena sudah online semua di puskesmas yang saya teliti itu, semuanya sudah sudah tercatat dalam sistem ya. Jadi namun karena tidak menjadi highlight khusus mengenai efek samping, sehingga mungkin tidak aware bahwa apabila akan memberikan obat antiinflamasi nonsteroid atau telah memberikan, itu menanyakan lebih lanjut mengenai riwayat sebelumnya, yaitu tadi apakah pasien ini termasuk ke dalam faktor risiko yang mana. Bahkan dalam modul ini kami juga menyampaikan bahwa penggunaan obat bebas yang mungkin mengandung obat antiinflamasi nonsteroid itu harusnya masuk ke dalam anamnesis, sehingga dokter mengetahui bahwa pasien ini sedang minum obat yang mungkin isinya sama dengan obat yang diresepkan oleh dokter tersebut. Sehingga dengan adanya pendataan yang lebih baik, tentunya kita bisa ya Dok ya, untuk kedepannya sistemnya lebih bagus, kita bisa punya data yang lebih bagus bahwa pasien yang mendapat obat ini ada keluhan dan pada pemberian keberapa dan pemberian obat apa, sehingga mungkin bisa mematchingkan dengan risk ratio obat antiinflamasi nonsteroidnya. Kemudian yang kedua, Dok, tadi ini yang memang masuk ke dalam modul ini adalah walaupun tidak khusus kami membicarakan mengenai pharmacovigilance, namun dalam alur kerja dokter dan tenaga kesehatan yang kami ajukan ya, bahwa harus ada alur kerjasama dokter dan tenaga kesehatan itu adalah apabila menemukan terjadinya efek samping, maka harus mengisi formulir meso yang kemudian dikirimkan kepada Badan POM. Nah, jadi supaya karena sebenarnya di puskesmas itu sudah ada sistemnya, jadi kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, itu ada pelaporan. Namun ada beberapa, ini hasil dari observasi ya Dok, bahwa karena tadi juga mungkin menyambung dengan pertanyaan dari Dr. Grace, bahwa karena efek sampingnya dianggap ringan, jadi tidak ada pelaporannya, atau efek sampingnya sesuatu misalnya berupa reaksi hipersensitivitas, jadi menurut mereka itu, menurut teman-teman mungkin biasa sehingga tidak perlu dilaporkan. Nah, sementara padahal itu menjadi feedback juga bagi puskesmas tersebut. Dan bagaimana penguatannya di pendidikan kita, mungkin memang sekali lagi harus ada lebih integrasi lagi dengan para klinisi dan para sejawat yang di bidang lain, Dok, untuk lebih supaya kita bisa bersama-sama mengingatkan lagi mengenai bahwa obat itu selain indikasi drug of choice dari suatu penyakit, maka harus dipikirkan bahwa ada risiko efek sampingnya, bahkan ada risiko interaksi obat. Nah, ini tidak bisa dari farmako sendiri yang kemudian menegaskan masalah itu, dan apalagi misalnya kejadian yang terjadi di rumah sakit, dan itu harus pasien-pasien dengan polifarmasi misalnya, itu maka harus ada pembahasan mengenai farmakovigilance-nya, yaitu bahwa ada pelaporan, memang sesuai dengan dari pelaporan dari Badan POM yang melaporkan terjadinya efek samping itu dari dokter itu masih lebih sedikit dibandingkan dengan profesi yang lain, yaitu misalnya atau dari perusahaan farmasi. Jadi walaupun tidak langsung dalam modul ini memang kami mengingatkan kembali, setidaknya dalam pendidikan berkelanjutan farmakovigilance ini sudah masuk, Dok ya. Tapi untuk bagaimana di preklinik dan klinik memang masih kita harus menyempurnakan bersama dalam pendidikan farmakologi di preklinik maupun di klinik. Demikian jawaban saya, Dr. Terima kasih. Terima kasih Dr. Alia. Saya puas dengan jawabannya.
Saya kembalikan waktunya kepada Ketua Sidang, Prof. Ovi. Terima kasih. Baiklah, saya persilahkan penyanggah berikutnya, Dr. Retno Asti Werdani, Master of Epidemiology, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Baik, terima kasih banyak Ketua Sidang, Prof. Ovi. Ya, Dr. Alia, terima kasih ya, Dr. Alia sebagai seorang spesialis farmakologi klinik telah memberikan perhatian untuk teman-teman dokter di puskesmas yang kita tahu selalu menjadi tumpuan kesehatan masyarakat Indonesia sejak deklarasi Alma-Ata tahun 1969, even sampai sekarang di masa COVID ini. Dan kalau saya bisa menganalogikan apa yang dialami COVID saat ini, yang kita tahu bahwa arus pasien ke rumah sakit itu banyak sekali, itu berarti kita mesti mengevaluasi apa yang terjadi di hulunya. Dan ini saya mencoba untuk menganalogikan dari risetnya Dr. Alia, bahwa Dr. Alia sudah mengidentifikasi banyak terjadi perdarahan gastrointestinal yang diendoskopi di rumah sakit. Nah, Dr. Alia dengan keilmuan kepakaran spesialis farmakologi kliniknya berusaha untuk melakukan intervensi apa ya yang bisa kita bantu di layanan primer untuk mencegah hal itu tidak terjadi. Dan Dr. Alia, saya apresiasi sekali untuk bisa membuat modul ini untuk membantu pengelolaan dalam peresepan penyakit muskuloskeletal khususnya pada lansia memang resiko tinggi. Terima kasih Dok untuk kontribusinya. Dan kita tahu bahwa di puskesmas itu turnover-nya kan tinggi sekali Dok. Jadi Dr. Alia kan sebetulnya telah melatih nih dokter-dokter di puskesmas ya Dok ya, termasuk dengan tenaga kesehatannya dan perawatnya. Namun pada kenyataannya itu dokter puskesmas dan perawat itu bisa setahun sekali itu ganti. Ya, dipindah tugaskan oleh Pemdanya. Nah, saya ada 2 pertanyaan terkait dengan SDM ini Dok, karena tadi menyambung dengan pertanyaan yang lain bahwa, dan saya setuju dengan Prof. Ari, modul ini jangan hanya menjadi diam aja gitu, jadi harus bisa kita diseminasikan. Nah, bagaimana caranya Dr. Alia bisa tetap untuk mempertahankan capaian Dr. Alia ini ke dokter-dokter dan tenaga kesehatan di puskesmas di tengah resiko turnover pegawai yang tinggi di puskesmas, tambah lagi mereka mungkin multitasking ya, supaya mereka tetap bisa tadi retensinya oke 3 bulan, lalu setelah itu apa yang perlu di Dr. Alia lakukan untuk tetap memperkuat pengelolaan penyakit muskuloskeletal ini khususnya untuk mencegah ketidaktepatan peresepan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi concern-nya adalah kita tahu bahwa saya setuju bahwa karakteristik puskesmas di daerah Indonesia ini banyak macam-macam bervariasi. Tidak hanya karakteristik masyarakatnya juga, tapi juga karakteristik SDM dan jumlah SDM-nya sendiri, penyebarannya. Dan kita tahu bahwa di daerah rural itu dokternya tuh hilang timbul, bahkan nggak ada. Dan tadi sudah disampaikan Dr. Alia, ada pendelegasian peresepan yang mestinya tidak dilakukan, tapi terpaksa dilakukan oleh teman-teman nurse ya, dan mungkin bidan, demi untuk memang pasiennya mendapatkan sesuatu lah untuk bisa nyaman ya. Nah, bagaimana terapan dari hasil disertasi Dr. Alia ini khususnya di daerah lansia, daerah rural yang prevalensi muskuloskeletalnya juga saya yakin pasti akan tinggi di layanan primer, dan apalagi usia harapan hidup Indonesia makin tinggi ya, jadi populasi lansia juga kita akan terus ke sana. Bagaimana alur pelayanannya Dok? Boleh mungkin dokter jelaskan, kalau kita tahu riwayat perjalanan penyakit gitu ya di muskuloskeletal, apa yang akan dokter lakukan pada saat untuk pencegahan primernya, apa memang kita cegah supaya tidak terjadi penyakit pada lansia, lalu mungkin lebih kuat lagi bagaimana kalau kita sudah ketemu dengan lansia dengan keluhan pegel-pegel, apakah ada screening atau ada deteksi dini, apapun yang bisa Dr. Alia usulkan dan sampaikan nanti kepada dinas maupun pihak terkait lain untuk bisa menurunkan resiko efek samping dari peresepan OAINS yang saya yakin banyak sekali diresepkan di layanan primer. Baik, begitu Dok. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Retno Asti Werdani, Magister Epidemiologi. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama ya Dok, memang ini salah satu yang kami temukan di lapangan adalah bahwa tidak semua
tenaga kesehatan dokter itu yang ada di puskesmas itu adalah dokter dokter yang pegawai negeri ya, atau artinya dokter dan tenaga kesehatan tetap, sehingga juga ada yang tidak tetap. Jadi salah satunya disebutkan bahwa karena jumlah dokter yang kurang sehingga harus merekrut dari dokter yang lain. Nah, jadi kalau untuk mengatasi turnover itu sebenarnya kalau misalnya sudah berjalan dok, modul ini diberikan secara rutin sebagai modul ya atau materi untuk pendidikan dokter berkelanjutan ya, terutama dokter di pelayanan primer, artinya semua dokter yang akan ditugaskan di pelayanan primer telah mendapat modul ini gitu ya dok ya. Jadi walaupun akan dipindahkan ke tempat lain, maka dokter tersebut sudah mempunyai pengetahuan yang sama ya, dan artinya akan diaplikasikan lagi di tempat yang akan ditempatinya ya. Yang kedua mungkin juga tadi modul pendidikan pendidikan berkelanjutan dokter ini tadi bisa dilakukan oleh dinas kesehatan setempat atau dari organisasi profesi setempat. Jadi supaya semua dokter di pelayanan primer yang merupakan anggota organisasi profesi atau bekerja di bawah dinas kesehatan maka akan mendapat modul yang sama, sehingga dimanapun bertugas akan melakukan persiapan yang sesuai dengan modul ini. Menurut saya itu dok. Yang kedua, ya betul sekali dok. Jadi tadi yang saya sampaikan dalam pertemuan dalam penelitian ini adalah bahwa salah satu dari produknya adalah kita bisa melakukan pemilahan pasien, penapisan pasien. Yang pertama dilakukan yaitu bahwa jika setiap pasien lanjut usia yang datang ke puskesmas itu kita langsung bedakan, langsung kita pisahkan bahwa pasien ini akan beresiko ringan, sedang atau berat. Nah itu yang saya lihat dok, salah satunya yang kita dapatkan dalam penelusuran lebih lanjut itu bahwa pasien pada saat akan diresepkan obat tidak mendapat tidak menyampaikan bahwa pasien tersebut meminum obat lain. Jadi salah satu obat yang beresiko untuk meningkatkan resiko perdarahan lambung adalah pasien tersebut mendapat antiplatelet atau antikoagulan. Nah, sementara pasien-pasien penyakit lanjut usia itu ada yang punya penyakit lain dan mendapat obat lain. Jadi misalnya pada pasien dengan penyakit jantung koroner, dia akan mendapat aspirin dosis rendah. Nah, aspirin dosis rendah ini akan meningkatkan juga efek samping gastrointestinalnya. Sehingga walaupun di pelayanan primer pasien tersebut tidak berobat untuk penyakitnya, jadi misalnya misalnya pasien tersebut berobat ke rumah sakit atau yang lain, namun karena keluhan muskuloskeletalnya, pasien tersebut datang ke puskesmas untuk meminta obat analgetik. Nah, jadi dengan penapisan yang baik, bahwa dengan anamnesis yang lebih baik, maka kita akan mendapat riwayat pengobatan pasien tersebut yang di luar dari puskesmas. Sehingga yang saya terbayang tadi pertanyaan dokter adalah bagaimana kita mendeteksi dini supaya kita bisa menurunkan persepan ini adalah dengan semakin baiknya pengetahuan dan semakin sadarnya perubahan bahwa pasien yang kita hadapi ini adalah pasien lanjut usia yang mempunyai perubahan fungsi dalam organ tubuhnya dan juga mungkin sudah ada perubahan farmakokinetiknya, sehingga kita harus benar-benar mempertimbangkan obat apa yang akan diberikan kepada pasien lanjut usia tersebut. Nah, apalagi akan memberikan obat antiinflamasi non-steroid yang telah jelas mempunyai risiko tinggi untuk menyebabkan efek samping tidak hanya pada lambung, namun juga pada organ lain. Nah, jadi dok, menurut saya yang sangat penting untuk di pelayanan primer yang di daerah dimanapun ya, yang itu tetap harus melakukan anamnesis yang baik dan penapisan yang baik, sehingga akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah akan meresepkan obat antiinflamasi non-steroid atau tidak. Dengan demikian diharapkan nanti peresepan ini khususnya pada pasien lanjut usia akan lebih rasional, lebih menurun dan lebih rasional lagi. Demikian jawaban saya, Dr. Oke, baik. Ya, mungkin boleh saya, kalau misalnya ternyata lansia ini dalam deteksi dininya itu ternyata memiliki resiko sedang dan berat, tapi ternyata di puskesmasnya tidak ada dokter di rural, itu bagaimana dok penyelesaian masalahnya? Ya, terima kasih Dr. Retno Asti.
Magister Epidemiologi. Betul dok, jadi salah satu dalam modul ini yang kami buat dalam alur kerjasama dokter dan tenaga kesehatan adalah apabila menemukan pasien dengan resiko sedang bahkan berat, maka harus ada konsultasi dengan dokter. Nah, apabila dokter tidak ada di tempat, maka perawat dan bidan bisa memberikan yang paling aman untuk dari gastrointestinal, yaitu pemberian sementara parastamol yang golongan paraminofenol, jadi yang tidak mempunyai efek samping, yang sangat sedikit kemungkinannya efek samping pada gastrointestinal. Namun apabila pasien tersebut dalam kondisi faktor risiko berat, maka sebaiknya dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan. Jadi penata laksanaan awalnya adalah memberikan analgetik yang paling aman setidaknya, dan kemudian sebisa mungkin melakukan koordinasi dengan dokter penanggung jawabnya. Memang dari hasil penelitian ini pelimpahan wewenang itu untuk puskesmas yang terbatas jumlah dokternya, sementara pasien jumlahnya banyak, akhirnya tidak bisa menghindari adanya pelimpahan wewenang. Maka salah satu saran juga dari kami adalah misalnya dokter tersebut sudah pernah mendapat modul ini, maka dia harus melakukan membagi ilmunya dengan melakukan penyampaian modul ini kepada perawat atau bidan yang terpaksa harus diberikan limpahan wewenangnya, sehingga bisa lebih baik lagi dalam maksudnya bisa sama ya untuk penapisan pasiennya. Tapi kalau untuk risiko yang berat itu tidak bisa ditangani, apalagi kalau risiko berat itu berarti sudah ada efek samping perdarahan yang terbukti dengan adanya gambaran melena atau dari hasil endoskopinya jelas, maka tidak dapat ditangani di puskesmas, maka harus dirujuk. Nah, proses rujukan tersebut juga harus diketahui oleh perawat atau bidan yang mendapat limpahan wewenang. Demikian dokter jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Ketua Sidang, saya puas dengan jawabannya. Baiklah, saya persilahkan penyanggah berikutnya, Dr. Nafrialdi, PhD, spesialis penyakit dalam, spesialis farmakologi klinik, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih, Prof. Ovi. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Alia dan keluarga yang telah menyelesaikan penelitian yang cukup panjang, waktunya cukup berat. Juga kita puas ya dengan hasil yang didapatkan oleh Dr. Alia. Ada sesuatu yang dihasilkan yang kita punya harapan ini sesuatu yang mengubah kondisi pelayanan ya. Nah, kembali ke hasil-hasil penelitian tadi, kita melihat bahwa masalah yang paling banyak kita hadapi itu adalah kalau di suatu pusat pelayanan kesehatan terjadi pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan yang sebenarnya bukan dokter ya. Nah, itu banyak sekali, luas di Indonesia banyak sekali ya. Dan itu tentunya termasuk masalah yang concern dengan hasil penelitian ini. Nah, namun dari hasil ini kita lihat bahwa Dr. Alia belum sempat atau belum berhasil membuktikan bahwa modul ini sudah menghasilkan perbaikan pengetahuan dan perbaikan penulisan resep, tapi penurunan efek samping belum terlihat ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus menunggu dulu terbukti bahwa efek samping turun atau kita implementasikan saja ini dalam skala luas ya, artinya langsung dilakukan pendekatan ke pemangku kebijakan supaya ini diterapkan. Jadi karena untuk melakukan intervensi menunggu lagi data hasil penurunan efek samping itu mungkin akan sulit dalam kondisi pandemi ini. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, tentunya masalah pelimpahan ini tidak hanya berkaitan dengan obat NSAID ya. Banyak bidang penyakit lain yang juga terjadi di seluruh Indonesia, di puskesmas ya. Nah, apakah Dr. Alia juga menyarankan bahwa ini juga diekstrapolasi berbagai penyakit lain? Nah, kalau iya, kira-kira penyakit apa saja yang kita punya kekhawatiran bahwa kesalahan penulisan itu akan banyak terjadi dan resiko efek sampingnya juga banyak. Nah, terkait dengan itu kita juga tentunya bisa memikirkan pendidikan farmakologi klinik yang sekarang kita laksanakan itu belum banyak turun ke lapangan ya. Nah, apakah ini bisa ditackle oleh peserta didik yang turun ke lapangan untuk membimbing puskesmas-puskesmas untuk melakukan perbaikan dalam hal ini, akhirnya memperkenalkan modul ini. Demikian, Dr. Alia.
Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Nafrialdi, PhD, spesialis penyakit dalam, spesialis farmakologi klinik. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut, Dok. Ya, betul, Dok. Yang pertama tadi, apakah kita harus menunggu? Tentu tidak, kita tidak harus menunggu kita mendapatkan bukti bahwa terjadi efek samping pada populasi yang kita teliti, ya, bahwa dengan perbaikan peresepan ternyata akan menurunkan kejadian efek samping tersebut. Karena efek samping gastrointestinal ini adalah suatu efek samping yang sudah diketahui di seluruh dunia, datanya sudah ada bahwa gastrointestinal ini adalah efek samping yang paling banyak dilaporkan dan pendeteksiannya juga paling mudah karena keluhan gastrointestinal itu akan lebih waktunya singkat gitu ya, Dok, ya, diketahui oleh pasien. Jadi apabila pasien sudah minum obat tersebut dan merasakan ada keluhan gastrointestinal, maka itu dapat dengan mudah diketahui oleh pasien. Tapi lain halnya kalau dengan pada efek samping pada organ lain yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan waktu yang lebih panjang. Sehingga untuk kita bisa melakukan implementasi terhadap modul ini, tentu tidak harus menunggu bahwa ada efek samping yang pasti terjadi, karena walaupun tadi, karena efek sampingnya pun sudah terjadi, yaitu walaupun kasusnya sedikit 18%, namun demikian memang ada efek samping tersebut, ya. Dan tadi Dok, saya menggarisbawahi walaupun kasusnya sedikit hanya 5%, tapi ini perdarahan samar gitu. Dan pada pasien lanjut usia yang mendapat obat antiinflamasi nonsteroid hanya dalam jangka waktu 3-5 hari. Jadi dalam jangka waktu pendek, pasien lanjut usia ini sudah mengalami perdarahan samar yang tidak disadari oleh pasiennya, apalagi oleh dokter dan tenaga kesehatannya, karena belum tentu pasien tersebut juga mempunyai keluhan efek samping gastrointestinal. Namun dari penelitian kami melihat bahwa ternyata setelah minum obat tersebut yang awalnya negatif, kami kemudian menjadi positif. Artinya ada perdarahan samar yang kemungkinan berhubungan dengan obat antiinflamasi nonsteroid. Demikian yang pertanyaan pertama, ya, Dok, ya. Yang pertanyaan kedua, ya, saya sangat setuju sekali, Dok. Dalam saran saya yang kedua adalah bahwa modul ini sebenarnya hanya sebagai awal saja, ya, bahwa kita harus lebih memperhatikan lagi efek samping farmakovigilance, terutama di pelayanan primer. Terutama betul, Dok, yang tadi efek obat yang mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dibandingkan dengan obat lain. Mungkin kita bisa mulai dari penyakit-penyakit yang paling banyak di pelayanan primer, dan kemudian kita melihat obat-obat apa saja yang mempunyai resiko efek samping lebih banyak, atau bisa juga pendekatannya misalnya dari efek terapinya, sehingga dari situ kita bisa melihat lagi bahwa penyakit-penyakit apa lainnya yang bisa kita lakukan intervensi dengan hal yang sama. Jadi betul bahwa memang modul ini hanya sebagai pembuka saja, karena saya melihatnya ini obat yang paling banyak diresep, salah satu obat yang banyak diresepkan, walaupun kita sudah kita sebagai dokter sudah mengetahui bahwa obat ini mempunyai resiko efek samping yang cukup tinggi dibandingkan dengan analgetik yang tadi salah satu contohnya lebih aman untuk gastrointestinal, walaupun obat-obat lain juga mempunyai efek samping yang berat juga. Demikian jawaban saya, Dr. Nafrialdi, PhD, penyakit dalam, farmakologi klinik. Terima kasih. Penanganannya gimana? Peranan SPFK ataupun yang Ya, betul, Dok. Jadi menurut saya sebenarnya memang dari awal sangat tertarik dengan penelitian farmakoepidemiologi ini, ya, Dok. Jadi ternyata penelitian farmakoepidemiologi ini memberikan banyak sekali gambaran yang sangat menarik dan sangat memberikan challenge, ya, bahwa farmakologi klinik itu adalah suatu ilmu yang sangat penting dan sangat perlu diaplikasikan di masyarakat. Jadi saya sangat setuju, Dok, bahwa peserta didik kita yang dari program studi pendidikan farmakologi klinik itu mempunyai perhatian yang lebih, dan ada mungkin aplikasi dari keilmuannya itu diterapkan di pelayanan primer. Demikian, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan Prof. Ovi. Saya puas dengan jawabannya. Ujian selesai. Ujian berakhir. Kini izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian, dan sidang ditunda beberapa saat.
Penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat, di mana agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia kembali dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang, silakan. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Alia Sidika Siregar, spesialis farmakologi klinik. Kami telah mempelajari disertasi serta mempelajari pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Purwantiastuti, Master of Science, spesialis farmakologi klinik, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian pra-promosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Alia Sidika Siregar, spesialis farmakologi klinik, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A. IPK saudara adalah 3,81. Saya persilahkan promotor Profesor Dr. Purwantiastuti, Master of Science, spesialis farmakologi klinik untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Sidang, Saudara Kopromotor, Saudara Ketua dan anggota tim penguji, hadirin yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita mendapat rahmat sehat dan dapat menghadiri acara yang membahagiakan ini. Dr. Alia Sidika Siregar, spesialis farmakologi klinik, sudah berhasil menyelesaikan pendidikan S3-nya hari ini, yang ditandai dengan presentasi hasil risetnya yang dipertahankan dalam sidang promosi yang telah kita ikuti bersama. Farmakologi adalah ilmu tentang interaksi antara obat dengan tubuh manusia, khususnya dalam kedokteran, dan dalam farmakologi ada yang mempelajari interaksi itu sampai ke tingkat seluler untuk menjelaskan mekanisme kerja obat. Tetapi ada juga yang mempelajari interaksi tersebut selanjutnya di tingkat klinik sebagai farmakoterapi pada individu maupun kelompok dalam masyarakat luas. Cabang ilmu ini dikenal sebagai farmakologi klinik, yang tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan obat yang benar, baik, dan aman. Benar artinya based on evidence, baik tidak menyusahkan, terutama dalam hal biaya, dan aman berarti lebih besar manfaat daripada risiko efek samping. Penelitian farmakoepidemiologi yang dilakukan Dr. Alia ini adalah bagian dari farmakologi klinik. Penelitian tentang bagaimana obat digunakan di lapangan dalam dunia nyata sangat penting karena sesuai dengan filosofi pelayanan kesehatan, yaitu patient safety. Keamanan bagi pasien harus menjadi pertimbangan utama di samping manfaat obat yang diberikan. Dalam setiap pemilihan obat bagi tiap pasien, pertimbangan manfaat dan risiko harus dilakukan bersamaan. Dan inilah yang telah diteliti oleh Dr. Alia. Melakukan intervensi menggunakan satu mode yang dibuat sebagai suatu upaya untuk mencegah kejadian efek samping obat dengan menurunkan risiko pada kelompok rentan, yaitu dalam hal ini kelompok lanjut usia. Penelitian Dr. Alia ini menjadi contoh bahwa dalam farmakologi bukan hanya bagaimana obat bekerja pada tingkat seluler yang perlu diteliti, tetapi juga dan bahkan mungkin akan sangat penting untuk di Indonesia ini meneliti bagaimana obat-obat digunakan sehari-hari dalam kehidupan nyata.
Dr. Alia sebagai seorang dosen farmakologi di Fakultas Kedokteran sering membawa mahasiswanya ke puskesmas, melihat kenyataan penggunaan obat di puskesmas sebagai layanan kesehatan terdepan. Sebagai spesialis farmakologi klinik, Dr. Alia melihat masalah-masalah penggunaan obat yang perlu diperbaiki untuk patient safety. Banyaknya pasien lansia dengan keluhan nyeri otot dan nyeri sendi menyebabkan obat antiinflamasi non-steroid banyak dipakai setiap hari, bahkan sering berulang untuk waktu yang lama. Di masa depan, besar kemungkinan pemakaian obat antiinflamasi ini akan terus meningkat karena jumlah lansia yang juga terus meningkat. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan banyak pasien dengan keluhan nyeri epigastrik yang dengan gastroskopi atau endoskopi ternyata mengalami berbagai tingkat iritasi lambung yang berhubungan dengan penggunaan obat-obatan antara lain antiinflamasi yang diteliti ini. Dan ini membuat Dr. Alia ingin melakukan sesuatu untuk mencegah efek samping pada lansia. Dalam kedokteran, untuk bisa menganjurkan suatu cara penanganan kasus, harus berlandaskan bukti ilmiah atau evidence-based. Dan Dr. Alia pada pagi ini telah membuktikan secara ilmiah manfaat modul yang dibuatnya. Tentu selanjutnya Dr. Alia kami harapkan dapat melanjutkan niat baiknya dengan melalui FKUI dan FKUIN untuk menggalang kerjasama lanjutan dengan Pemda dan Dinkes yang telah dirintis dengan penelitian ini. Gunakanlah metode yang telah Dr. Alia buat untuk meningkatkan layanan kesehatan di puskesmas di wilayah Tangerang. Jadikan percontohan sehingga dapat diikuti oleh puskesmas-puskesmas lain di Indonesia ini. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan selamat kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang hari ini mendapat tambahan seorang doktor dalam jajaran staf pengajar. Semoga bermanfaat bagi UIN Syarif Hidayatullah di kota Tangerang Selatan. Dr. Alia ini seorang pekerja keras dan tangguh dan tidak mudah putus asa, dan itu telah ditunjukkannya selama menjalani pendidikan di FKUI. Insya Allah Dr. Alia akan turut menjadi bintang cemerlang di FKUIN Syarif Hidayatullah. Saya akan tutup sambutan ini dengan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada co-promotor Dr. Retna Astiwardani dan Dr. Nafrialdi, dan Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Suhendro, serta anggota-anggota tim penguji Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, Dr. Rudi Hidayat, Dr. Grace Wangge PhD, Dr. Jari Atobari PhD, yang telah bekerja sama dengan luar biasa dalam tahap akhir pendidikan Dr. Alia sehingga dapat berproses dengan sangat baik. Keberhasilan ini juga tidak akan terjadi tanpa kerjasama tim program studi S3 Kedokteran FKUI, Profesor Dr. Sarwono Paspaji, Prof. Saleha, Dr. Alida, Dr. Harina, Dr. Resti, dan teman-teman lain yang telah memfasilitasi ujian demi ujian. Kepada Bapak Ridwan Abdurrahman, Sarjana Ekonomi, Master Akuntansi, dan Ananda Amatul Jamil Sidika, serta keluarga besar yang berbahagia, kami sampaikan selamat. Dan sesudah hari ini, Dr. Alia akan kembali kepada keluarga sepenuhnya. Sebagai seorang dokter, pengorbanan keluarga selama ini tidak sia-sia. Kami turut bahagia, bangga, dan sangat menghargai pengorbanan keluarga besar selama ini, selama Dr. Alia menuntut ilmu. Hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih telah hadir hari ini. Semoga acara hari ini serta makna yang ada di dalamnya akan bermanfaat bagi kita semua dan bagi negara yang kita cintai. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Purwanti Astuti. Saya mewakili Bapak Dekan sebagai pimpinan tertinggi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang alhamdulillah pada hari ini berkenan hadir juga. Ingin sekali mengucapkan selamat datang pada tamu-tamu yang sudah berkenan hadir pada hari ini,
Yang pertama adalah pada Dr. Hari Hendarto, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ucapkan juga selamat datang pada Dr. Flori Ratnasari, PhD, Wakil Dekan 1 Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, Dr. Vika Ekayanti, Master of Medical Education sebagai Wakil Dekan 2, Dr. Endah Wulandari, Master Biomed sebagai Wakil Dekan 3, dan tim pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, Dr. Ahmad Zaki, Master Epidemiologi, Spesialis Ortopedi, FICS, Ketua Prodi atau Kaprodi Pendidikan Dokter, Dr. Marita Fadilah, Dr. Medical Science, Sekretaris Prodi Pendidikan Dokter, Dr. Femi Nurul Akbar, Spesialis Penyakit Dalam, KGEH, Kaprodi Profesi Dokter, dan Dr. Risah Mawakti, Dr. Med Science, Sekretaris Prodi Profesi Dokter. Begitu juga Dr. Zilhadia, Master of Science, Apoteker, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan FKUIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya rasa dukungan luar biasa pada Dr. Alia dan disertai dengan pengharapan bahwa Dr. Alia akan kembali memberikan peran kepada UIN Syarif Hidayatullah untuk lebih maju lagi. Saya ucapkan juga selamat datang pada Dr. Dini Anggraini, Magister Kesehatan, Kepala RSUD Kota Tangerang, dan guru-guru besar farmakologi FKUI yang alhamdulillah sudah hadir di sini, Profesor Dr. Rianto Setiabudi, Spesialis Farmakologi Klinik, Profesor Dr. Franz D. Suyatna, PhD, Spesialis Farmakologi Klinik, Profesor Dr. Hedi R. Dewoto, Spesialis Farmakologi Klinik, Profesor Dr. Amir Syarif, SKM, Spesialis Farmakologi Klinik, Profesor Dr. Armen Mukhtar, Spesialis Farmakologi Klinik, dan Profesor Dr. Anda Arini Setiawati, PhD. Tentunya para guru besar akan sangat berbangga dan berharap bahwa Dr. Alia juga nanti akan menjalani tahapan untuk mencapai gelar tertinggi untuk sebagai pendidik, sebagai guru besar, khususnya di Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Dr. Wawai Muli Arozal, Master Biomed PhD, sebagai Kepala Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKUI, Dr. Instiati, Spesialis Farmakologi Klinik PhD, Kepala Program Studi Farmakologi Klinik FKUI. Yang hadir juga di sini Profesor Dr. Jenny Basirudin, Spesialis THT KL, Guru Besar Ilmu THT KL. Profesor Dr. Jayadiman Gatot, Spesialis Anak Konsultan, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak. Dr. Ira Wahyuni, MKK MMRS, Direksi Rumah Sakit EMC Tangerang. Dr. Hudahman Manan, Spesialis Penyakit Dalam KGEH, Dr. Fajar Sidik, MARS, Sekretaris ID Tangsel, dan Profesor Dr. Haji Arif Sumantri, SKM MKes, Guru Besar dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dukungan luar biasa tampaknya untuk Dr. Alia. Dr. Alia, kami mengucapkan selamat selaku pimpinan fakultas atas promosi S3 dari Dr. Alia Sidika Siregar, Spesialis Farmakologi Klinik. Kami mendapatkan data bahwa beliau menyelesaikan pendidikan profesi dokter di FK Universitas Padjadjaran tahun 1999 dan baru kemudian mengambil pendidikan spesialis farmakologi klinik di Departemen Farmakologi Terapeutik FKUI dari tahun 2002 hingga 2006. Dr. Alia sampai saat ini telah menghasilkan berbagai macam publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah The Influence of CYP2C8, 2C8, Gene Polymorphism to Malaria Therapy, dan Cinnamon Cassia Extract Improve Blood Glucose and Lipid Profile in Alloxan Diabetic Rat. Dr. Alia sendiri saat ini menjadi staf farmakologi dari FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ini sekali lagi merupakan kebanggaan pasti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada usia yang muda kita berharap tahapan berikutnya tetap diraih Dr. Alia. Jadi Prof. Purwantiastuti tampaknya belum istirahat. Dr. Alia belum saatnya untuk beristirahat, tapi saatnya untuk meraih lagi tahapan-tahapan yang lebih tinggi dari kehidupannya untuk selain memperkaya atau meningkatkan kualitas dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah,
tapi adalah juga memberikan sumbangsih bagi dunia farmakologi klinik khususnya, dan dunia kedokteran serta kesehatan di Indonesia pada umumnya. Materi yang disampaikan oleh Dr. Alia sendiri, saya sudah bisa melihat bahwa ini adalah hal yang sangat penting dan yang saat ini menjadi tantangan bagi tenaga spesialis bagaimana berkolaborasi dengan dokter-dokter di layanan kesehatan primer, membantu para dokter dan tenaga kesehatan di layanan kesehatan primer, khususnya di dunia farmakologi klinik, karena tantangan ini luar biasa. Kita tahu orang Indonesia ini paling senang kalau ada yang mukjizat. Hanya dengan satu obat semua masalah akan beres. Dan mereka kadang-kadang terlalu berani mengambil risiko, ya Dr. Purwanti Astuti tidak melihat aspek safety-nya, mengambil risiko untuk memakan obat apa saja, yang penting dengan makan obat menjadi sehat. Nah ini yang tantangan terbesar saya rasa untuk farmakologi klinik, yang saya sendiri merasakan bahwa farmakologi klinik ini sebetulnya basis atau batang tubuh utama dari pendidikan dokter. Jadi tantangan kita semua. Karena zaman dahulu dokter itu dikenal sebagai tabib. Artinya apa? Adalah mereka yang memberikan obat, bukan mereka yang mendiagnosis dan menata laksana secara komprehensif. Tapi lebih dianggap sebagai tabib, yaitu menghasilkan atau memberikan obat. Sesuai dengan keinginan masyarakat, kalau boleh penyakit apa saja diberi obat itu harus sembuh. Tidak usah pakai mengatur gaya hidup, tidak usah harus pakai masker. Kalau boleh dengan satu obat COVID ini akan tuntas, itu yang biasanya diharapkan. Nah, ini tantangan terbesar. Harapan kami penelitian yang sudah dilakukan menjadi dasar dari penelitian selanjutnya, yang juga akan merupakan harapan saya, ini kami di Fakultas Penelitian Kolaborasi, Prof. Tuti. Karena penelitian kolaborasi ini sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini, sehingga penelitian kolaborasi menempati tempat yang tinggi di atas dari penelitian personal atau penelitian pribadi. Jadi tetap berkolaborasi antara FKUI dengan Universitas Islam Syarif Hidayatullah, dan kita bisa menghasilkan lebih banyak penelitian, dan dengan sendirinya Dr. Alia juga menyumbangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena sekarang kita melihat bahwa doktor itu sangat diharapkan untuk ada menjadi gelar dari seorang staf pengajar. Boleh saya sampaikan bahwa Dr. Alia merupakan lulusan dokter ke-20 di FKUI dari program studi kedokteran. Di FKUI kita mempunyai 3 program studi kedokteran. Tahun lalu hanya menghasilkan 15 pada tahun 2020. Tahun ini baru pada bulan ini, masih bulan Juni, sudah menghasilkan 20 lulusan program studi dokter. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para guru besar, khususnya ketua program studi S3 kedokteran. Dan kita berharap bahwa FKUI bisa bersama-sama bergandengan tangan membantu universitas-universitas lain untuk menghasilkan dokter-dokter yang akan memperkuat fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita membutuhkan fakultas kedokteran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter-dokter layanan primer yang juga berkualitas sehingga bisa betul-betul membantu pasien-pasien kita. Ucapan terima kasih tentunya kami berikan kepada ayahanda, Dr. Diapari Siregar, SPOG, alumni FKUI tahun 65. Beliau selamat dokter, kebetulan ini profesinya sama dengan saya, kita sama-sama SPOG, tapi dokter sudah menghasilkan seorang dokter yang spesialis farmakologi klinik yang tentunya merupakan the rising star, the next rising star di Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Kebanggaan juga pasti dirasakan. Selamat pada Ibu Suci Rohani Malang Yudo, Ibu. Dan pada suami, ini saya peringatkan ya Dr. Tuti, penderitaan belum selesai, tapi ini penghargaan. Ini baru langkah awal untuk mencapai kerja-kerja yang berikutnya. Semoga tetap tabah dan tetap memberikan dukungan. Tanpa dukungan suami, Alia tidak akan berjalan secepat ini. Dan juga pada Ananda Amatul Jamil Sidika, penghargaan yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga pada Ketua Tim Penguji, Ketua Prodi, Ketua Tim Penguji yaitu Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, SPPD KGH MMB, dengan anggota Dr. Rudi Hidayat, Dr. Grace Wangge, Dr. Jarir Atobari sebagai penguji tamu. Terima kasih banyak. Dan terima kasih pada promotor dan co-promotor, Profesor Dr. Purwanti Astuti Askobat, Master of Science, Spesialis Farmakologi Klinik, co-promotor Dr. Retno Astiwardani, Master of Epidemiologi, dan Dr. Nafrialdi, PhD, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Farmakologi Klinik. Akhir kata,
Tentunya Pak Dekan akan marah kalau saya tidak menyampaikan pantun. Tadi saya sudah WA untuk mengirimkan pantun, tapi rupanya Pak Dekan sedang menguji saya untuk membuat pantun sendiri. Nyaris 2 tahun pandemi COVID melanda, meruntuhkan banyak mimpi dan rencana. Namun, hari ini teruji sudah, tangguhnya upaya Dr. Alia berbuah selesainya disertasi doktornya. Sekali lagi terima kasih, selamat pada Dr. Alia, dan dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.